ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tala alaihin nas. Akhrajahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, berkata Nawas bin Sam'an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi, dari kebaikan dan dosa. Jadi nanya, kebaikan itu apa sih? Dosa itu apa? Orang kampung bilang dosa katanya meledos kagak berasa katanya. Jadi bikin mulu dosanya ya. Karena meledos nggak berasa, ya bukan seperti itu, bukan. Anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan dosa perbuatan yang tidak baik. Faqala, maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Insya Allah kalau budi pekertinya baik, perbuatannya juga baik. Ya, orang yang akhlaknya mulia pasti santun. Tapi orang yang tidak berakhlak pasti geradagan tuh, apa geradagan istilahnya? Enggak karuan, ngomongnya juga enggak terarah tuh. Bahasanya kasar, ya. Kalau ngomong
jeplak aja, tahu jeplak asal keluar. Apa yang dia nggak suka nggak bisa nahan tuh. Harusnya kan kalau berbicara mau suka mau tidak suka diatur. Mana yang harus dikeluarkan, mana yang tidak. Bagaimana cara mengeluarkannya, bagaimana cara menyampaikannya. Itu harusnya begitu. Kalau orang yang akhlaknya baik. Kita kesel sama orang, benci banget sama orang. Jangan dikeluarin omongan itu. Sikap aja juga nggak boleh. Ya. Sikap berubah kita gedeg banget sama orang. Kan pasti berubah itu kita, sikap kita sama dia. Sama yang lain kita bisa senyum, sama dia mah kagak bisa senyum romannya. Ya. Ini biasanya kalau marah sama orang kan begitu. Kalau kesel sama orang gitu, nggak usah. Biarin aja. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang membenci kita, jangan dibenci, jangan dimusuhi, jangan dibalas. Kan kalau Gus Dur bilang, kalau orang-orang tasawuf bilang ya, itu sama aja kita tidak mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir baik dan buruk. Jadi semuanya itu kan udah ditakdirkan sama Allah. Iya. Jadi kalau ada orang yang berbuat kagak baik, jangan dibenci. Kenapa? Karena dia itu takdir. Kalau nggak ada takdir, nggak bisa dia begitu. Betul nggak? Semuanya karena takdir. Cuma kita memperbaiki tugas kita. Jangan dibenci. Ada orang mabok-mabokan dibenci. Ada orang yang perbuatannya nggak baik dibenci, malah dijauhin, malah nggak diajak ngomong, nggak diapain kan gitu. Jangan. Karena berarti kita mempertuhankan perbuatannya tadi, akhlaknya tadi. Kalau kita mempertuhankan Allah, yakin semua perbuatan baik buruk, semua perbuatan apapun yang kita lakukan atas izin Allah, atas izin Allah. Kalau nggak atas izin Allah nggak bisa. Allah la man lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Orang mau berbuat baik kepada kita semuanya. Kalau Allah bilang nggak bisa, nggak bisa. Orang mau berbuat jahat sama kita semuanya. Kalau Allah bilang nggak bisa, nggak bisa. Jadi semuanya atas ketentuan Allah, baik buruk atas ketentuan Allah, izin Allah. Kenapa seorang dukun bisa nyantet orang? Kan begitu. Ada itu yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dokter mungkin nggak percaya, wah masa nggak percaya, tapi nyatanya benar di perutnya ada paku, gitu ya misalnya. Begitu di dalam sana ada pakunya, waduh ada paku di dalam perut ini, bagaimana ceritanya kan gitu. Itu ada ilmu-ilmu seperti itu. Ya. Dan itu semuanya juga atas izin Allah dia. Kalau nggak diizinin, nggak bakal bisa. Berbuat baik juga begitu, kalau izin nggak bisa. Jadi yang pertama disyukuri yaitu Allah. Kalau ada orang berbuat kepada kita, jangan ke orang itu dulu, kan kita biasanya ke orang itu. Allah berbuat baik sama kita tidak terhitung, tidak terhingga, nggak pernah kita bilang, waduh pokoknya udah nggak terlupakan Allah itu. Tapi kalau ada orang berbuat baik, kita lagi susah, ada orang yang berbuat baik, itu kita biasanya sampai begitu tuh ada omongan tuh. Udah saya emang gak bakal lupa sama nih orang nih, kebaikannya pokoknya saya ingat sampai mati. Gitu. Padahal baru sekali itu berbuat baik. Ya, dan itu pun digerakkan oleh Allah. Digerakkan oleh Allah, kalau gak digerakin gak bisa. Orang mau berbuat baik sama kita kalau nggak digerakin sama Allah, kalau nggak ada izin Allah nggak bisa. Orang mau berbuat jahat kepada kita kalau nggak ada izin Allah nggak bisa. Jadi makanya kalau ada orang berbuat baik jangan berlebihan kita memuji orang itu, tapi berlebihanlah memuji kepada Allah yang sudah menggerakkannya tadi. Kalau ada orang yang jahat kepada kita jangan berlebihan kita membenci dia, tapi yakinilah bahwa dia juga melakukan itu karena ada takdirnya, karena menjalankan takdir. Semuanya kan sudah ditentukan. Manusia tinggal ngejalanin. Ya. Kita tinggal ngejalanin, sebetulnya hidup nggak repot sebetulnya.
Tinggal ngejalanin kok udah diatur. Cuma dalam berjalan itu pilih yang kanan gitu. Itu aja teorinya. Artinya pilih yang baik, apapun hasilnya kanan jalan terus. Teorinya cuma begitu aja, cuma kadang-kadang kita tergiur dengan fata morgana dunia, tergiur anak jalan kiri namanya enak nih kelihatannya, jalannya bagus, nggak tahu di sononya jurang. Di sononya jalannya berlobang, hancur. Di sini kelihatannya awalnya jalannya kurang baik, di ujungnya malah bagus misalnya. Jadi cuma teorinya itu aja, ambil kanan terus. Apapun yang terjadi, ambil kanan terus. Artinya jalur kebaikan. Kan simbol, kanan itu misalnya baik, kiri itu tidak baik, simbol ya. Jadi maksudnya ambil jalan yang baik terus, ambil yang apa disyaratkan oleh agama, terus. Apapun di situ ketentuannya, apapun di situ takdirnya, jalani. Tapi kalau kita sudah melenceng ke kiri, ini khawatir. Akan merusak semuanya nanti, semuanya rusak. Ya. Ibadah kita jadi rusak, iman kita jadi rusak, keyakinan kita jadi rusak, ya. Kebaikan kita jadi rusak. Jadi ambil jalan kanan terus. Cuma ya itu tadi, kadang-kadang nafsu berkata lain. Kita hidup kan nggak mulus banget. Kenapa? Ada jin, ada setan yang ganggu kita. Ya. Ada orang juga, manusia ala jiwas wisu sudurinas minal jinnati wanas. Yang bikin waswas ada manusia juga ada yang ganggu kita. Ada aja omongan begini begitu. Oh iya begini ya. Iya ikut begini kelihatannya gitu kan. Ikut kemari, ikut jalan sini, ikut begini. Itu kehidupan. Jadi nggak bisa, kan ada istilah rame itu dibicarakan bahwa hidup ini ujian, semuanya ujian. Baik buruk ujian, miskin kaya ujian, susah senang ujian. Panjang umur, pendek umur ujian. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya di situ ujian. Nah, kalau istilah orang sekolah ini, siapa yang sudah selesai ujiannya boleh pulang, kan gitu. Yang belum selesai ujiannya jangan pulang, selesaikan dulu. Artinya orang-orang yang sudah meninggal itu udah selesai ujiannya dia. Makanya mati, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ujiannya sudah selesai. Kita ujiannya belum selesai, masih ada di kelas, masih ada di dunia. Kenapa? Ujiannya belum selesai. Jadi kalau pengen buru-buru selesaikan ujiannya. Ya. Nggak usah pakai diminta, mati mah. Karena nanti wayahnya ada, waktunya ada, temponya ada. Kematian itu pasti akan datang. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang, jaa telah datang, jaa itu fil madi. Kalau sudah telah datang artinya kita jalannya menuju kematian, jalan menuju kematian semuanya. Kemarin sono ada kematian, sono ada kematian, ada kematian semuanya. Sono ada rezeki, sono ada takdir itu di depan kita. Jadi takdir itu bukan membelenggu kita, bukan ditempelin sama kita, bukan. Salah. Karena kalau takdir ditempelin di kita akan protes nanti, demo semuanya di akhirat sama Allah. Ya Allah, kenapa? Saya ditakdirkan jadi orang susah, bagaimana saya mau nyumbang masjid? Bagaimana saya mau nyumbang fakir miskin, yatim piatu, kenapa? Saya ditakdirin susah, marah kita sama Allah. Kan gitu. Ya Allah, kenapa saya ditakdirin umur saya pendek? Coba kalau saya umur saya panjang, saya bisa beribadah, bisa punya waktu lebih banyak lagi. Marah kita. Kalau takdir itu membelenggu kita, tapi takdir ada di hadapan kita, sudah dituliskan sama Allah. Kalau kita jalan ke kiri begini jadinya, kalau kita jalan ke kanan begini. Hidup itu pilihan, life is a choice. Hidup pilihan, ada dua jalan selalu. Mau kiri, mau kanan, mau kiri, mau kanan, mau kiri, mau kanan. Setiap hari itu. Dan R.B. Sentanu dalam bukunya itu ditulis bahwa ada sekitar 6.000 kali pilihan dari mulai kita melek sampai kita tidur. Karena kalau tidur kan sudah nggak ada pilihan, ya otak kita sudah nggak berjalan, semuanya nggak berfungsi.
Itu kita mendusin, wah sholat apa ntar aja dulu dah gitu misalnya. Akhirnya pules lagi, rebah lagi misalnya kan itu udah pilihan. Tapi begitu, wah bangun udah mulainya kita tahajud aja dah, mau dapat berapa kek, sekarang wirid apa segala macam sambil nunggu subuh misalnya. Itu pilihan. Dari pilihan yang terkecil sampai pilihan permasalahan yang besar. Dalam kehidupan kita punya kasus, punya masalah besar. Ya ada pilihan kita, yang mana yang kita mau jalani. Jadi takdir itu sudah dicatat, sudah ditentukan, tapi ada di depan, kita bisa memilih. Makanya saya nulis dalam buku saya, manusia bebas memilih takdirnya. Kenapa? Karena takdir ada di depan, tidak nempel. Kalau takdir nempel membelenggu kita, semuanya pasti protes. Tapi dalam hidup ini tidak bisa manusia merotes Allah, sedikit pun nggak bisa. Kenapa? Karena takdir ada di depan, jadi disalahin, kita yang disalahin. Lalu, kenapa milihnya ke situ? Kenapa jalannya ke sono? Kan Al-Quran udah nunjukin, begini caranya, harus kemari, udah ditunjukin dalam Al-Quran. Hudalil mutakin. Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kenapa nggak dipakai itu Al-Quran? Gitu. Itu kan petunjuk. La raiba fi. Jelas-jelas nggak ada tawar-menawar bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Allah nyatakan jelas langsung itu, la raiba fi. Jadi Al-Quran sudah ada jalannya. Kita tunjukin Al-Quran. Tinggal milih ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri, kanan. Semuanya ada di sini, ada takdir kita, di sini ada takdir kita. Kemanapun kita jalan ada takdir kita ditentukan. Kalau kita ke kiri jadinya begini, kalau kita ke kanan jadinya begini. Itu ada takdirnya. Makanya kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, tidak mau beribadah kepada Allah, selalu ingkar, ya mungkin dia salah jalan tadi dalam memilih takdirnya. Salah bergaul sama orang, ya, salah belajar, ya, belajar dari guru yang kagak jelas, misalnya, ya, guru ini bergurunya dari mana kagak tahu, berguru mejin kali gitu kan. Banyak tuh yang berguru-guru majin tuh, ya. Ada saya punya teman nggak sekolah, cuma sanawiyah gitu. Tapi bahasa Arabnya lancar, bahasa apa aja, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apa lancar. Jadi dia kayak orang nyambat gitu. Jadi dipanggil yang bahasa Jawa panggil, ngomong bahasa Jawa, bisa gitu. Yang bahasa Batak dipanggil yang jin bahasa Batak, ngomong bahasa Batak, bisa gitu. Tapi yang semacam itu nanti itu sesat. Kenapa? Suatu saat pasti akan ditinggalkan dia. Begitu ditinggalkan, udah tersesat, dia bodoh. Dulu ada ulama besar Sebar Seso itu kan begitu ceritanya, iya. Sampai diajakin berbuat yang tidak baik sama jin, setan iblis yang nyamar jadi manusia, ikut beribadah padahal dia punya murid bangsa jin banyak muridnya dia, ya. Muridnya kiai itu ada iblis nyamar jadi manusia, pengen ikut ibadah. Begitu ikut ibadah dia heran, lah ini orang kok ibadahnya hebat banget, kagak ada ngasonya. Kalau kiai kan manusia ada ngasonya, ada buang hajat, ada dia pengen kencing, ada dia pengen makan, ya kan, ada dia pengen tidur dulu, pasti itu ada ngasonya. Tapi ini si iblis gak ada ngasonya, dia bingung. Hebat banget ente ibadah nggak ngaso-ngaso. Sampai kiainya nanya, bagaimana caranya? Caranya bikin dosa. Ente kagak punya dosa. Coba Pak, kita kalau punya dosa, doanya sama nggak sama yang kagak punya dosa? Lain, cobain dah. Kalau kita habis punya dosa, habis punya salah, ya Allah, apa yang ngeluh-ngeluh rasanya, ya Allah gitu kan. Sama aja ada keperluan sama yang kagak ada keperluan biasa aja. Orang yang nggak perlu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sambil goyang-goyang juga jadi aja dibaca doa. Tapi orang yang ada keperluan bener, ada masalah, doanya beda itu. Ya sampai mengeluh-ngeluh sama Allah itu begitu maksudnya. Bikin dosa. Dosa apa?
Ya kalau yang paling bagus mematiin orang. Wah itu dosa besar katanya gitu kan. Nggak mau. Akhirnya apa? Ya kalau gitu berzina dah. Oh saya itu juga dosa besar juga. Akhirnya apa dipilih? Minuman keras dan minum dan ini segelas saja. Jangan banyak-banyak. Ya suruh minum. Ya kalau ini mah nggak apa-apa kali dah. Gitu kan. Padahal ada hadis kata Rasulullah bahwa minuman keras itu biangnya dari segala perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, biangnya itu minuman keras. Akhirnya dia minum keras, dengan sebab minuman keras dia berzina, dari sebab berzina takut ketahuan orang dibunuh. Tuh, akhirnya ditinggalin tuh sama iblis. Iblis malah lari ke kampung karena tuh anak kepala desa yang diperkosa itu, yang dibunuh, dilaporin, no, yang matiin dia, no, dibunuh anak lu, anaknya hilang, nggak ketemu. Di mana, no, dikubur di sono. Di atasnya tanam pohon pisang biar nggak ketahuan katanya gitu kan, ada cerita begitu. Iblis yang ngunjukin itu, begitu ditangkap akhirnya, digali benar, ada kenyataan benar, ditangkap tuh kiai, diarak, digantung ya. Akhirnya datang lagi iblis nyamar, begitu iblis nyamar, oh ternyata kamu iblis, iya. Bagaimana ini kalau udah begini? Ya bagaimana? Sujud sama aku, nanti aku tolong, kata iblis. Masih begitu aja iblis tuh. Nggak bisa sujud, saya kan diikat begini. Ya udah kalau nggak bisa sujud, tundukkan kepala. Tanda bukti kamu sujud. Dia tunduk kepala, begitu tunduk kepala mati. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tuh. Makanya perbuatan dosa, perbuatan jahat, sekecil apapun, jangan pernah kita coba. Ya caranya banyakin istighfar, istighfar ya banyakin. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dosa kita udah kagak kehitung. Ya. Makanya ironis itu dalam anekdot cerita Jainuddin MZ, Nabi Adam dosanya 1, diusir dari sorga. Kita dosanya banyak, pengen masuk sorga. Gimana ceritanya itu? Yang dosanya 1 aja dikeluarin dari sorga. Kita yang dosanya banyak pengen masuk surga, kan nggak nyambung cerita itu, ya. Artinya nggak matching gitu, nggak relevan. Tapi semuanya itu karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam itu dosa cuma segitu doang, makan buah huldi. Istighfarnya itu minta ampunnya sujud sama Allah 40 tahun. 40 tahun Pak, coba bayangin. Kalau kita 40 tahun habis umur kita buat sujud. Ya. Ya karena dia umurnya kan ribuan tahun. Itu 40 tahun. Suruh puasa sambil istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosanya. Itu Nabi Adam minta ampun tuh 40 tahun. Dia puasa sambil istighfar sama Allah. 40 tahun baru diampuni. Ya. Kalau ayamul bid itu puasa yang 3 hari itu dari Nabi Adam juga. Itu untuk mutihin kulitnya, ayamul bid hari putih. Tanggal 13, 14, 15 gitu, atau 14, 15, 16. Pokoknya 3 hari di tengah-tengah bulan Arab, ya bulan Hijriah. Jadi Nabi Adam begitu diturunin ke bumi, di surga kan nggak ada matahari, nggak ada bulan. Hawanya sejuk, enak. Begitu di bumi panas, turun di padang pasir, pada hitam kulitnya. Ya mukanya pada geseng, karena matahari panas. Akhirnya suruh puasa sama Allah itu 3 hari itu. Ya itu terus makanya kita juga disunatkan puasa 3 hari tiap tengah bulan Hijriah. Ya 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Silakan pokoknya 3 hari tengah-tengah bulan. Itu ayamul puasa, ayamul bid. Hari untuk mutihin. Makanya kalau yang hitam pengen putih puasa tuh 3 hari tiap bulan ya. Pertengahan tahun tuh. Atau perempuan-perempuan yang pengen putih nggak usah pakai sunscreen, ya pakai beli mahal, puasa aja, suruh puasa ya 3 hari. Albiru husnul khuluq, perbuatan baik itu atau kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Wal ismu mahaka fi sadrika, dan perbuatan dosa itu apa yang bergejolak di dadamu. Wa karihta ayat tola alaihin nas, dan kita takut kalau ini diketahui oleh orang
orang lain oleh manusia banyak, orang luar. Dosa. Kalau perbuatan amal kan pengennya kita orang pada tahu kalau amal ya kebaikan. Iya. Kita beramal kalau perlu diumumin kan gitu, dari si Ano sekian, dari si Ano sekian diumumin gitu kan. Padahal nggak usah diumumin, itu pahalanya justru jauh lebih besar. Cuma kalau panitia kita jangan minta, yang ngumumin panitia itu lain cerita. Kenapa? Untuk merangsang yang lain supaya ikut bersedekah. Jadi panitia yang umumin, kita nggak usah panitia tolong umumin ya, tolong bacain Fatihah ya, nggak usah. Karena ketika kita memberikan itu udah langsung nyampe ke Allah, langsung sampai itu. Sebelum si menerima sedekah kita, udah nyampe duluan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan kita pada Allah udah nyampe duluan. Makanya harusnya kalau kita sedekah diterima, kita yang berterima kasih, bukan yang dikasih yang berterima kasih. Harusnya. Kenapa? Karena nih kita nitip sama dia. Ini saya titip ya, nitip ke masjid, nih saya titip ya, titip ke yatim, nih saya titip ya, titip ke fakir miskin, jompo dan lain sebagainya. Itu kita nitip. Kenapa? Nanti akan dikembalikan. Wal qabru sundukul amal, ketika kita mati tuh kotak amal kita dipecahin tuh, bang, celengan kita berapa hasilnya banyaknya semuanya. Nah itu dipulangin nih. Yang tadi duit kita, ya. Mana kosomalun min sodakotin bal yazad nggak berkurang harta yang disedekahkan, pasti akan tambah dan tambah gitu ya, malah sampai 700 kali lipat kalau dalam Al-Qur'an. Masul lajin amsalu fi sabilillah kama sali amsal abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Bagaikan satu biji yang kita tanam kemudian tumbuh satu pohon bercabang 7 cabang, setiap cabang berbuah 100 buah, jadi ada 700 buah, 700 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan lagi pahala Allah yang dikehendaki oleh Allah. Makanya sering saya sampaikan, orang yang mati aja pengen minta hidup, pengen ngapain? Sedekah. Yang pertama. Jadi kalau orang hidup malas sama sedekah, pelit sama sedekah, diketahuin sama orang mati kita. Sama yang udah mati, ya lu, gua aja yang mati pengen balik lagi hidup, pengen sedekah, inta hidup pengen sedekah, payakula rabbi laula ahortani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Wa aku minasolin, baru jadi orang pertama sedekah dulu. Kenapa? Karena sedekah pahalanya lebih besar dan kemudian pahalanya kagak habis. Jadi sampai kita berbuat baik di dunia, sampai kita mati di alam kubur, sampai di akhirat pahalanya masih ngalir terus. Kita udah mati, sedekah pahalanya ngalir. Tuh bedanya. Makanya orang yang mati pengen sedekah. Kalau sholat, ibadah yang tidak ada istirahatnya. Sampai orang sakit juga wajib sholat. Kalau puasa kan kagak wajib puasa, orang sakit. Tapi kalau sholat tetap wajib. Orang yang musafir pergian jauh, orang puasa boleh nggak puasa, tapi kalau orang sholat tetap wajib sholat, apakah itu di jama atau kosor atau jama kosor. Jadi ada caranya, tetap wajib sholat. Sholat ibadah yang nggak ada berhentinya. Dan ibadah yang pahalanya paling besar puasa. Karena puasa itu panjang, kalau sholat kan sebentar. Kita sholat 4 rakaat beres sudah. Selesai sholat udah tidak termasuk hitungan ibadah. Tapi kalau puasa mulai dari imsak sampai maghrib itu hitungannya terus ibadah. Apa yang kita kerjakan hitungannya ibadah. Dan Allah sudah janjikan as-saumun li wa ana ajibihi. Puasa itu untukku, aku yang akan memberikan pahala orang yang puasa. Jadi tinggal keikhlasan kita, sampai di mana keikhlasan kita dalam berpuasa, disitulah pahala yang diberikan oleh Allah, tergantung daripada kita sama Allah. Karena puasa itu untuk Allah. Jadi 3 ibadah yang berbeda-beda tadi, makanya kita semuanya, dan ibadah nafsiyah ini semuanya menuju kepada ibadah sosial. Ini harus dipahami. Ibadah nafsiyah menuju kepada ibadah sosial. Jadi kita disuruh sholat, supaya kenapa? Itu banyak filsafat kehidupan dalam sholat yang harus dipraktekkan dalam kehidupan. Sholat berjamaah artinya kita bermasyarakat, bertetangga,
punya tetangga akur, tetangga baik, tetangga betah sama kita. Ini ibadah nafsiyah menuju kepada ibadah sosial. Kita disuruh puasa supaya kenapa? Kita bisa merasakan orang yang dalam keadaan lapar, yang kagak enaknya dalam keadaan lapar. Jadi kita bisa berbagi, ya, punya makanan bawain tetangga, punya rezeki santunin tetangga. Itu semuanya menuju ke situ sebetulnya. Tapi tidak bisa juga kita berprinsip, yang penting saya mau baik. Walaupun kagak sholat yang penting baik. Nggak bisa, karena sholat ini bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taat, kita menghambakan diri. Buktinya mana? Nih, saya melaksanakan ibadah nafsiyah. Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti menuju kepada ibadah sosial. Kalau kita kemudian ibadah nafsiyah, kita sholat, kita puasa, ya, tapi kelakuan kita masih nggak sesuai, ini masih jauh. Ya, tapinya udah sholat, tapinya berjamaah sholatnya, tapinya sama tetangga kagak akur romannya, kagak nenangga, kagak silaturahim, ini nggak akur. Tapinya puasa rajin, tapinya kagak pernah sodakoh, nggak pernah menyantuni, nggak pernah memberikan makanan apa ke tetangga misalnya, ini juga tidak sesuai. Jadi harus disesuaikan ibadah nafsiyah menuju kepada ibadah sosial. Dan tidak bisa juga kita ibadah sosial dengan meninggalkan ibadah nafsiyah, nggak bisa. Artinya kita udah nyantunin, kita berbuat baik, tapi kita nggak sholat, tapi kita nggak puasa, nggak bisa. Karena ini bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekarang tuh udah yang model-model begitu. Kagak sholat yang penting baik. Kagak sholat yang penting bertetangga. Kagak sholat yang penting sodakoh, yang penting menyantuni. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Makanya banyak aliran sekarang ini. Dari dulu tuh sudah pernah rame, tahun 80-an pernah kejadian itu, wa'bud robbaka hatta tiakal yakin. Ini prinsip teorinya begitu, itu jin nyesatin iblis setan begitu tuh. Sembahlah Tuhanmu sampai datang suatu keyakinan. Jadi dia menganggap kalau orang yang sholat, orang yang belum yakin katanya kepada Allah. Kalau orang udah yakin, udah nggak usah sholat. Padahal maknanya di sini dalam tafsirnya wa'bud robbaka hatta tiakal yakin, bahwa yang dimaksud yakin ini kematian, karena kematian itu suatu yang yakin, suatu yang pasti. Banyak ayat-ayat lain yang kalimatnya yakin yang artinya adalah kematian. Jadi nyembah Allah, beribadah sampai kita mati, bukan sampai kita yakin. Kalau udah yakin berarti enggak sholat. Banyak. Saya pernah di Kebonjeruk ada kejadian begitu, ya. Yaskum, mungkin pernah dengar. Yayasan Karisma Usada Musika, itu pengobatan kebanyakan dia. Tapi dia juga sering mengadakan santunan-santunan. Itu banyak di mana-mana tuh, bersebar tuh, Yaskum itu. Kalau pengobatan Yaskum itu guru besarnya ada di Kebonjeruk. Saya pernah ngobrol langsung sama beliau. Ada teman saya, sudah MA, Master Agama, sampai ngeblank itu. Ilmunya kosong, ngeblank, hilang, gara-gara ke situ. Karena dia meyakini ke situ, ngobrol, rupanya kalah debat kali. Ya, akhirnya dia meyakini, hilang ilmunya, sampai cerita sama saya. Pak, kenapa saya sholat aja sekarang kagak bisa katanya. Sholat nggak bisa. Padahal master loh, MA. Kalau LC masih S1, dia MA kan berarti S2. Udah MA itu, master agama. Ngeblank, mungkin Kebonjeruk tahu kali, buka di YouTube itu, ya Yaskum itu, ada di alamatnya di Kebonjeruk. Saya pernah datang ke sana, diajak sama dia, sama teman saya. Saya nggak ceritakan siapa namanya, teman di Islamic Center waktu itu, waktu saya masih berkantor di Islamic Center. Itu cerita, ngeblank ilmunya. Sampai saya diajak sama dia, ikut saya ke sana kalau nggak percaya.
Ikut saya. Pengen ngebuktiin, tapi karena kita sudah tanamkan dari rumah, kita nggak mau ngikut dia, gitu. Sudah saya tanamkan itu sambil banyak istighfar terus. Itu kalau ke sana itu malam Pak, karena dia kalau siang tidur, kalau malam pada melek gitu, udah kayak kalong jadinya. Ya. Mending kalau malam kalong siang kampret repot, dan malam nyolong siang nyopet. Ya kan ada istilah begitu, ini kayak kalong sama kampret ini katanya. Kayak kalong, malam melek. Saya ngobrol ke sana. Emang kopi nggak ada habis-habis itu, ngopi terus, suruh kopi terus, kita di sana ngobrol. Cerita begitu. Pak Ustadz, kalau saya emang nggak sholat katanya, kata dia cerita. Oh iya, silakan aja. Itu kan hak masing-masing, saya bilang. Kata si panggilannya abang dia, guru besarnya itu panggilnya abang. Ya, aslinya dulu orang Aceh. Panggilannya abang dipanggilnya. Namanya nggak tahu siapa, saya lupa. Panggilannya pokoknya asal dipanggil abang itu guru besarnya di situ. Udah banyak ngobrol, cerita. Karena ini teman saya ini penasaran gitu, kok bisa gitu. Dia sampai istrinya aja bilang, Abah gimana sih, Abah ngajarin orang di masjid ceramah kemana-mana, tapi Abah sendiri sholat kagak sekarang. Sampai suaminya juga bingung, akhirnya cerita sama saya, curhatin karena teman dekat cerita. Kenapa? Saya bingung katanya, saya nggak bisa sholat. Jadi kalau mau sholat tuh mau ngapain saya bingung katanya, udah berdiri mau ngapain itu, wudu aja kagak bingung. Akhirnya saya diajak ke kebun jeruk itu, malam itu begadang kita di sana semalaman, ya ngobrol aja semalaman tuh panjang lebar, udah cerita begini. Tapi dia nggak percaya sama yang mistik tuh nggak percaya, dia bilang. Keramat dia nggak percaya sama begituan. Ya silakan aja, itu kan hak pribadi saya bilang. Kalau saya cuma mengikuti aja. Jadi membantah tidak, tapi membatasi aja gitu. Membatasi pembicaraan dia jangan sampai berlebihan gitu. Alhamdulillah nggak masuk ke saya ilmunya itu. Jadi dia ada ilmunya gitu, ada jinnya yang masukin ke kita. Nah teman saya ini udah kemasukan. Akhirnya begitu azan subuh kan kedengaran dari tempat lain atau dari tempatnya Ustadz Romdoni itu azan subuh kali masjidnya kedengaran ke saya gitu, kedengaran azan subuh, saya pamit. Saya bilang, Bang, ngapa izin dulu sebentar ngapa mau laporan saya gituin. Dia paham. Karena dengar suara azan berarti saya mau sholat maksudnya. Oh iya silakan. Wudu di situ katanya. Nanti sholatnya di sono. Tapi diizinin saya sholat. Akhirnya tempat gedung yang ditunjuk tempat sholat, saya datang ke situ. Begitu datang ke situ, gelap. Ruangannya kaca mulu tapi gelap gitu. Gitu gelap saya nyari lampu di mana gitu ya, cetekannya. Ya masih gelap kan, subuh itu masih gelap, belum nggak ada cahaya. Kayak ini dimatiin kan gelap semuanya kalau masih subuh. Begitu saya jalan nginjek orang mulu, ternyata banyak orang pada tidur di situ. Pada tirakat. Tirakatnya tidur. Iya, nginjek orang lah, keinjek lagi orang. Saya jalan lah, keinjek lagi orang. Mereka tidur rata-rata kan kalau tidur itu di pinggir tembok gitu. Saya kan nyari cetekan di pinggir tembok. Akhirnya nemu cetekan, saya cetekin satu. Cuma satu aja dah, yang penting bisa ngelihat. Baru kelihatan tuh orang pada tidur banyak. Dan di situ banyak lemari kaca, Pak. Lemari kaca isinya keris, tombak, tongkat. Jadi benda-benda keramat mulu itu. Isinya di situ. Udah saya sholat. Orang pada bingung tuh yang tidur tadi, karena dia kan nggak sholat. Muridnya si abang tadi, dia nggak sholat. Saya sholat, bingung semua yang ngeliatin saya. Ada orang sholat di sini nih, bingungnya dia. Saya sholat sendirian situ. Subuh saya tanya, kiblatnya kemana? Sono katanya. Udah saya ngadep kiblat. Sholat sendiri. Selesai subuh balik lagi, ngobrol lagi. Ngobrol lagi, saya tanya masalah itu tadi. Abangnya cerita, oh itu datang sendiri Pak katanya. Saya tuh nggak percaya sama gitu-gituan katanya. Nggak mau nyari-nyari gituan. Kalau saya mau nyari bukan banyak lagi. Itu datang sendiri katanya, datang ke saya. Minta diurusin, saya taruh aja situ katanya. Gitu. Cerita dia. Sampai siang, jam 7, jam 8 saya pulang. Itu coba cari di itu Yaskum di Kebun Jeruk, Yayasan Karisma Usada Mustika. Itu kebanyakan dia di pengobatan. Jadi pernah dengar nggak orang yang ngobatin penyakitnya dipindahin ke kambing? Itu dia.
Dia begitu modelnya, sakit apapun kita lepor, kita jantung, kita apa segala macam ya, tumor apa ya, dipindahin ke kambing tuh katanya. Nggak tahu sembuh apa enggak, nggak tahu udah saya juga. Karena nggak pernah berobat, tapi ilmunya begitu. Itu teman saya itu udah MA, sholat nggak bisa. Coba bayangin, sholat nggak bisa, bingung kita kan. Lu belajar dari masih kecil itu ilmu hilang aja itu semuanya. Dan dia terus terang dia nggak sholat, silakan itu kan hak masing-masing saya bilang. Saya dari rumah karena memang kagak ada niat untuk menjadi muridnya dia, nggak ada niat. Jadi saya sudah tanamkan akidah, saya istighfar terus, istighfar banyak gitu. Akhirnya jinnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke kita. Kalau teman saya itu dulu dia datang nggak tahu sama siapa yang ngajak gitu. Karena dia mungkin ada niat, jadi dia masuk. Sekarang hebat secara finansial. Dibuka pengobatan di Cibitung, daerah Cibitung itu daerah mana saya nggak tahu itu. Karena udah putus hubungan, ya nomornya juga udah pada nggak ada gitu. Tapi kenal baik dengan orang, dia juga kenal baik dengan saya. Ada informasi dari teman yang cerita, dia sekarang udah buka pengobatan di sono, rame itu katanya yayasannya gitu. Udah buka pengobatan itu, tapi kan kita nggak nyari yang kayak gitu. Ya, nyari dunia ilmu hilang itu semuanya, ilmunya hilang sampai sholat nggak bisa, bayangin. Master agama sholat nggak bisa, padahal hadis banyak dia hafal, Al-Quran banyak dia hafal, fikih dia ngerti semuanya, tapi begitu dia ikut ke sono, sholat nggak bisa, ngeblank itu, ilmunya hilang semuanya. Gitu bisa begitu, makanya saya bingung. Dia sendiri cerita sama saya, makanya saya mau ikut ke sana, saya pengen tahu kayak apa sih orangnya, modelnya gimana sih gitu. Kok sampai ini bisa ilmunya hilang gitu. Dia cerita, beraninya cerita sama saya doang, yang lain nggak berani cerita. Karena saya teman dekatnya, dia cerita, saya nggak bisa sholat Pak katanya. Mau sholat bingung saya, udah berdiri bingung mau ngapain katanya, wudhu juga enggak katanya. Bingung akhirnya nggak sholat itu, ya itu makanya. Jadi ilmu-ilmu begitu janganlah. Teman saya juga di sini di Cikarang ada juga yang model begitu, tapi dia bisa apa aja. Orang kita datang itu dia tahu siapa kita, apa kita, maksud kita, siapa kita, gimana dia tahu, langsung dibaca itu. Itu ilmu jin begitu, ke belakang dia tahu, tapi ke depan enggak. Karena ke depan rahasia Allah, takdir Allah, enggak bisa tahu. Dulu iblis, jin itu banyak yang naik ke langit mencari pendengaran berita-berita tentang takdir, tapi itu akhirnya ketika Al-Quran diturunkan itu dalam surat apa itu yang Al-Muluk apa yang dilemparin, ditimpukin pakai bintang, pakai meteor, jin sama setan itu. Jadi nggak bisa lagi nyari pendengaran-pendengaran tentang rahasia-rahasia takdir Allah, apa yang akan diperlakukan oleh Allah, nggak bisa. Jadi makanya kalau ada dukun, ada orang pintar segala macam itu cerita ke belakang pasti dia tahu. Tahu Pak, teman saya itu begitu, teman dekat. Tapi dia jeleknya kadang-kadang kalau ketemu orang ngomong ini guru saya ditunjuk gurunya, sesuai banget kata saya. Ini guru saya nih, kayak Amin guru saya katanya begitu. Kalau cerita sama orang, ada orang banyak cerita ini guru saya katanya gitu. Kalau tapi bikin acara maulid, bikin acara apa aja, bikin tuh acara ngumpulin orang ya, supaya ngumpulin orang. Saya sering ceramah di situ. Ya, nah, itu sama begitu. Pernah saya datang ngajak teman saya di pahanya ini ada jahitan. Saya kan nggak pernah ngelihat, nggak pernah tahu kalau ini ada bekas luka jahitan. Itu diceritain sama dia, padahal dia kan pakai celana. Saya aja yang temennya kagak tahu karena nggak pernah ngelihat dia telanjang kan gitu. Dia ceritain, Pak, itu ada jahitan di sini ya, bekas luka dulu begini-begini, kejadiannya begini. Bener itu. Sekarang kalau dia kagak tahu nggak mana bisa berani cerita begitu. Ya. Banyak itu cerita kejadian. Jadi ke belakang itu dia tahu semuanya. Siapa kita, bagaimana kita, dia tahu ke belakang. Atau yang sudah kita lakukan baru-baru ini gitu, ya pokoknya ke belakang. Dari hari H ke belakang tuh dia tahu, semuanya dia tahu. Kan informasi dari jin tadi, tapi ke depan tidak. Kenapa? Karena ke depan itu rahasia Allah. Seandainya dia mengatakan hal-hal yang ke depan itu bohong.
seandainya benar kejadian itu pas kebetulan gitu aja. Wa karita ayat tola alaihin nas, dan kita perbuatan dosa itu biasanya ciri-cirinya takut diketahuin orang lain. Ya, pengennya kita ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, kita aja yang tahu itu perbuatan dosa, itu begitu contohnya. Jadi kalau ada orang berbuat takut diketahuin orang, itu perbuatan dosa yang tidak baik. Akhrajah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah kita amalkan hadis ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.